Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Perenungan kita pada pagi hari ini saya ambil dari Mazmur 90 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang kasih, Mazmur ini ditulis oleh seorang hamba Allah, Musa, seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang memiliki hubungan baik dengan Allah. Dia berdoa kepada Tuhan. Demikian indah kalimat dan kata-katanya. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, Mazmur ini merupakan doa yang sangat luar biasa, yang sangat indah. Diawali dengan kalimat dan kata, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Musa menyadari bahwa manusia adalah manusia yang dicipta oleh Allah menurut gambar dan rupa. Saudaraku, di dalam penciptaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan akhirnya hari keenam diciptalah manusia. Saudara-saudara sekalian, Adam yang pertama dicipta oleh Allah. Dikatakan oleh firman Tuhan, sungguh sangat amat baik. Pernyataan ini merupakan pernyataan dari Allah. Segala sesuatu telah disediakan oleh Allah sebelum manusia diciptakan. Penciptaan ini merupakan sesuatu hasil karya Allah sendiri. Saudara-saudara sekalian, Adam yang pertama dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam diri manusia ada karakter dan sifat Allah. Manusia bukan hanya daging saja, tetapi di dalamnya adalah roh. Ketika manusia dihembuskan nafas Allah, manusia itu menjadi hidup. Tetapi saudara tahu bahwa manusia itu terbatas. Manusia itu dibatasi oleh waktu dan ruang. Saudara-saudaraku yang kasih, manusia itu tidak kekal. Karena apa? Karena manusia sudah berbuat dosa. Manusia sudah melanggar hukum Allah. Maka umur manusia dari pertama kita lihat bagaimana Adam memiliki usia yang begitu panjang. Di dalam Alkitab dikatakan ada 930 tahun umur seorang manusia Adam. Kemudian Set, kemudian Enos masih 900 tahun. Metusalah adalah seorang yang memiliki usia 969 tahun, umur yang paling panjang yang dimiliki oleh manusia yang menginjakan bumi. Tetapi saudara tahu, manusia makin lama makin merosot. Kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, bahkan Allah mengatakan, aku menyesal mencipta manusia karena manusia itu berdosa. Manusia melanggar perintah dari Allah. Saudara yang kekasih, kemudian manusia makin lama makin merosot, makin lama makin merosot, makin rendah, makin rendah. Dan di dalam doanya Musa mengatakan, manusia itu bisa hidup 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Dan manusia menghadapi banyak kesusahan, banyak kesakitan, banyak penderitaan. Saudara-saudara sekalian, kita tahu ketika Musa berdoa dengan demikian rendah hati, dia mengatakan, ya Tuhan, 70 tahun bagiku cukup, atau 80 tahun jika Tuhan menghendaki, karena semuanya itu adalah penderitaan. Doa yang begitu humble, doa yang begitu rendah hati. Maka di dalamnya dia selalu mengatakan, Tuhan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami dengan bijaksana.
Nah, dia merasa manusia sebagai manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang dibatasi oleh waktu dan ruang, manusia tidak kekal karena manusia itu berdosa. Saudara-saudara sekalian, kemudian kalau dia mengatakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami oleh hati yang bijaksana. Apa maksud daripada Musa berdoa demikian kepada Allah? Saudara yang dikasihi, Musa menyadari betapa lemahnya manusia. Musa menyadari berapa hinanya manusia. Musa menyadari betapa tidak berdayanya manusia. Musa berdoa demikian. Mungkin ketika dia bergumul dan berdoa kepada Allah, ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa manusia. Saudaraku yang kasih, kemudian jikalau seperti itu, tentu di balik sesuatu yang seperti itu ada maksud yang tersembunyi. Apa yang harus aku berbuat dengan sisa hidupku? Maka dia mengatakan, ajarilah aku menghitung satu-satu, menghitung 1, 2, menghitung 1, 3 dan sebagainya. Karena manusia berjalan dan terus berjalan. Apa yang harus kamu berbuat dengan sisa hidupmu itu? Saudara-saudara sekalian, kita mungkin bertanya kepada kita, apa yang harus kita berbuat sebagai manusia yang berdosa ini? Maka dari itu saya ingat perkataan Yesus ketika dia meringkas seluruh hukum Taurat dan para nabi, yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Tentu Yesus punya maksud ketika dia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kehidupan, tentang hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus menarik satu kesimpulan bahwa hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia yang berdosa dengan Allah yang suci, itu harus diperbaiki. Saudara, sisa hidup ini perlu untuk memperbaiki hubungan manusia yang berdosa dengan Allah yang suci. Saudara yang kasih, hubungan manusia sudah retak, hubungan manusia sudah rusak. Karena apa? Karena kurangnya kehidupan rohani manusia, timbulnya materialisme, isme yang ada di dalam otak manusia, kesombongan manusia, menjadikan manusia jatuh dan jauh dari Allah. Saudara, maka kehidupan rohani manusia itu makin lama makin merosot. Kemerosotan manusia itu bukan karena krisis ekonomi, bukan karena krisis sosial, bukan karena krisis agama, tetapi krisis hubungan pribadi antara manusia dengan Allah. Lack of spiritual life, hidup yang kurang rohani, mengakibatkan manusia makin terjerembab di dalam dosa. Manusia makin jatuh dan jauh dari Allah. Maka dari itu kalau Tuhan Yesus mengatakan, engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, maka itu dengan maksud supaya kita menghubungkan kehidupan pribadi kita dengan Allah. Sudah, memperbaiki hubungan kita yang rusak itu dengan Allah. Kita perlu menghadap Allah dengan rendah hati, mengakui segala dosa dan kelemahan kita, belajar mencintai Tuhan kembali. Saudara-saudara sekalian, mungkin hubungan spiritual kita dengan Tuhan semakin jauh karena kondisi dunia yang tidak menentu ini. Saudara yang kasih, maka Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan Allah. Ini sisa hidup kita untuk mencintai Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Tuhan Yesus, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara sekalian, hati manusia makin lama makin keras. Egoisme yang timbul di
manusia makin lama makin kuat, sehingga manusia tidak pernah memikirkan orang lain, hanya melihat diri sendiri. Saudara yang kekasih, kenapa manusia membunuh? Karena manusia kejam yang tidak ada kasih di dalam dirinya. Karena manusia tidak ada hidup yang baik di hadapan manusia yang lain. Saudara, kenapa manusia makin menyakiti? Saudara, karena manusia tidak ada kasih di dalam dirinya. Manusia makin sadis, manusia makin kejam. Saudara, saat ini banyak orang yang perlu dikasihi. Kalau kita kekurangan kasih, mohon Tuhan supaya merefleksikan kasih di dalam hidup kita. Banyak orang yang menderita, yang perlu kita tolong. Banyak orang yang perlu kita dekati, kita hibur kalau mereka susah. Apalagi dalam situasi yang sulit ini. Mungkin kita punya kelebihan. Apakah kita sudah berbagi kepada mereka, memberikan yang terbaik kepada mereka? Atau sebaliknya kita egois, kita membentuk satu gunung yang tinggi untuk kesombongan manusia itu sendiri. Pasti kita akan sadar bahwa kita perlu mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan telah mengajarkan dan mengambil satu pernyataan yang begitu penting. Jikalau Musa juga mengatakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, saatnya kita menghitung hari-hari kita. Berapa lama kita menginjak bumi ini? Mungkin sekarang kita ada, tetapi besok kita sudah tidak ada. Saudara-saudara sekalian, karena firman Tuhan yang didoakan Musa tadi mengatakan, engkau mengembalikan manusia kepada debu. Engkau adalah debu. Sebentar kita kelihatan seperti bunga yang indah, tetapi besok kita sudah layu dan dibuang. Itu saudara-saudara sekalian. Maka dari itu kehidupan kita terbatas. Kita dibatasi oleh waktu dan ruang. Kita tidak selamanya berada di dalam dunia ini. Satu saat kita harus pergi dan tidak akan kembali ke dalam dunia ini. Saatnya kita belajar dari Musa, menghitung hari-hari kami, menghitung hari kita. Berapa lama kita masih bisa menginjak bumi ini? Saudara, oleh karena itu saya akan kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Biarlah ini menjadi korelasi yang baik. Di dalam sisa hidup kita pakai untuk mencintai, untuk belajar mengasihi. Hubungan vertikal kita perbaiki. Cinta kasih kita kepada Allah kita perbaiki, kita tambah. Kemudian hubungan kita sesama manusia akan kita laksanakan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ketika kami membaca Mazmur yang ditulis oleh hamba Musa, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang terbatas, yang tidak kekal. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami jika kami belum mengasihi Tuhan dan belum mengasihi sesama manusia. Oleh karena itu, berkatilah gereja-Mu, berkatilah umat-Mu, agar mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap